Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semuanya. Tapi kita tidak khusnudon saja ya. Kita khusnudon saja. Khusnudon saja. Bagaimana kita mau membuktikan? Ya, orang yang kita persoalkan sekarang kan bukannya orang lain. Ya, yang saya pertanyakan sekarang adalah Abdullah itu anak siapa? Kitab Al-Ifadah Syed Qori, di situ dia mencontohkan, menjelaskan kehujahannya As-Sughra wal Istifadah, termasuk menukil ucapan dari mulai Asy-Syafi'i, bukan hanya Ibnu Hajar, di bawahnya Ar-Rawyani, Ibnu Hajar terus sampai ke bawah. Lalu kalau kayak gitu cara ngomong, aku juga bisa semua ulama aku sebutin. Mana coba tunjukkan datanya? Tidak perlu Syed Qori, ya, tidak perlu, ini receh, receh sekali. Receh, itu namanya ngomong. Kalau Anda mau diskusi sama saya tanpa ada data, ya silahkan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Baik, tanpa panjang lebar saya akan memberikan waktu kepada Syed Qori. Syed Qori, Anda pada debat di Banten pun mengatakan bahwa harus ada kitab atau sumber sejaman. Pertanyaannya, pentingkah kitab sejaman itu di dalam mengisbat sebuah nasab? Silakan, Syed Qori. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin karena kita semua manusia punya kesalahan. Dalam diskusi ini kita sebetulnya hanya sebatas kongkok sambil ngopi di bulan Ramadan awalnya tadi sama Gus ini, ya kan? Tapi jadi serius, tapi nggak apa-apa, serius tapi untuk kebaikan ya. Saya harap diskusi ini menjadi diskusi yang menjadi tauladan kepada siapapun yang memandang atau melihatnya. Baik, saya akan lanjutkan kepada pokok persoalan. Tadi pertanyaannya, pentingkah kitab sejaman? Menurut saya sangat penting, bahkan wajib terkait kitab sejaman. Untuk narasinya, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, bahwa setelah kita bahwa istilah kitab sejaman itu juga difahami dengan istilah kitab sejaman, difahami dengan sumber yang sezaman atau sumber sezaman ya. Ya. Itu merupakan hasil ya, hasil suatu pemahaman yang difahami berdasarkan pengetahuan daripada ta'rif dalil itu sendiri. Di mana perlu kita ketahui bahwa ya, pengertian daripada dalil itu ada dua pengertian menurut ta'rif dalil secara lughat atau ta'rif dalil secara istilah atau menurut istilah. Sebentar, saya kalau belum ngerokok kayaknya kurang pas ini. Santai saja, Tengku ya. Ya, lanjut. Baik ya. Adapun ta'rif dalil menurut makna lughat ya adalah ad-dalilu lughatan ma yastadillu bihi atau ma yustadallu bihi wad dalilu dal. Artinya dalil merupakan apa saja yang disimpulkan atau apa saja yang bisa disimpulkan. Dan dalil juga ya dapat dipahami secara akurat ya, silahkan dilihat di dalam kitab Lisanul Arabi. Adapun dalil menurut makna istilah ya, di sini saya nukil dalam kitab disebutkan bahwa wa ammad dalil istilahan fahuwa ma yamkinu tawassul bi sahihin nadhri fihi ila matlubi khabariyin ya, wal matlubul khabariyu yasmulul qat'a wa dhanna wa hadha madhhabu aktsaril fuqaha wal usuliyin. Saya buka kacamata ya, agak gelap. Jadi dalil itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai suatu kebutuhan informasi melalui pemeriksaan yang benar atau yang sahih terhadap suatu informasi yang dapat dituntut, dan informasi yang dituntut itu meliputi kepastian atau qat'i dan kecurigaan atau zanni. Dan hal ini menurut mazhab kebanyakan ulama ahli fikih dan ulama ahli usul ya, termaksud Abul Hasan Al-Basri dan sebagian ulama ahli kalam lainnya. Beliau mengungkapkan satu perkataan
ya, ma afadal qat'a yusamma dalilan wa ma afadal dhanna yusamma amaratan, ya. Artinya apa saja yang menunjukkan kepada faedah terhadap suatu kepastian, ya, itu disebut dengan dalil. Dan apa saja yang menunjukkan faedah terhadap suatu sangkaan atau dhan, itu disebut dengan amarah atau indikasi. Jadi akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, silahkan dilihat di dalam kitab At-Talkhis dan Al-Hudud. Nah, langsung saja setelah kita memahami pengertian dalil menurut istilah yang telah disebutkan tadi di atas, ya, dapat kita tarik kesimpulan setiap perkara yang diperlukan untuk tercapainya suatu kebenaran atau kebenaran sesuatu melalui suatu penelitian yang benar tentunya, maka jika suatu penelitian itu menghasilkan suatu kepastian, maka hasil penelitian itu disebut dengan dalil, ya. Maka ketika tidak ditemukannya secara jelas dan akurat informasi, ya, bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa, ya, lalu bisa disimpulkan bahwa Ubaidillah atau Abdullah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa An-Naqib, maka kesimpulan itu sah disebut dengan dalil. Artinya ketika secara penelitian Ubaidillah, Abdullah itu tidak ditemukan sebagai anaknya Ahmad bin Isa An-Naqib, maka kesimpulan yang dihasilkan daripada kaidah tadi, penemuan tadi atau penelitian tadi itu dapat disebut dengan dalil, ya, dan dipandang sebagai dalil yang sahih tentunya. Sedangkan pengakuan Ubaidillah atau Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa An-Naqib itu sah disebut dengan tanaqud dalil atau dipandang sebagai sesuatu yang batil atau fasid, ya, atau muqabil sahih, sebagaimana berdasarkan keterangan yang kami nukil dari kitab Al-Anjam karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Ali Al-Mardini Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 871 Hijriyah, dan kitab Syarhul Waraqat karya Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 864 Hijri sebagai berikut dalilnya. Wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la ya'taddu bih. Artinya batil itu adalah segala sesuatu yang tiada memiliki kekuatan dan tiada berarti apapun, atau tiada perlu dianggap atau tidak perlu diperhatikan, atau segala sesuatu yang sangat sedikit. Jadi al-batil muqabilul li sahih. Batil itu adalah lawanan daripada sahih. Nah, gitu loh. Kata Imam Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Ali Al-Mardini Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 871 Hijri berkata dengan perkataan, aku katakan manakala musannif telah selesai memberikan penjelasan tentang gambarannya sesuatu yang sahih yang berkaitan dengan muamalat, dia mulai menjelaskan tentang gambaran sesuatu yang berlawanan dengan perkara yang sahih. Perkara yang berlawanan dengan perkara yang sahih itu disebut dengan batil. Jadi apa saja yang berlawanan dengan sahih itu disebut dengan batil. Jadi nasab Ba'alawi ini berlawanan dengan sahih, maka disebut dengan batil nasabnya. Ini belum menyangkut kepada kitab sejaman, cuma narasi dari saya untuk dari mana ditemukan kaidah kitab sejaman gitu loh. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, ada yang menyatakan juga selain batil disebut dengan fasid, ya. Karena kedua hal antara batil dan fasid itu tiada perbedaannya menurut kami ahli usul, ya. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah kitab sejaman, nah ini baru, atau sumber sezaman, itu adalah kitab-kitab yang terdahulu, yang sudah dikenal, atau sudah masyhur sebagai kitab-kitab yang umumnya dijadikan referensi, atau umumnya dijadikan rujukan oleh para ulama sesuai dengan fan ilmunya masing-masing. Jadi dalam fan ilmu hadis, dia ada kitab-kitab yang urut, yang masyhur, yang berkesinambungan, ya. Nah, termasuk kitab hadis, kitab fikih, kitab yang lain-lain, apalagi kitab qiraah, ilmu tajwid, ilmu qiraah. Nah, supaya bisa kita pahami, marilah simak daripada contoh kitab-kitab terdahulu yang menjadi sumber pokok terreferensi untuk mengambil suatu hukum dari induk mazhab, seperti mazhab Imam Syafi'i, ya. Nah, kalau kita pahami mazhab Imam Syafi'i itu kan induknya adalah al-um. Jadi semua yang ada di dalam al-um itu oleh ulama-ulama kemudian itu pertama sekali al-um itu diikhtisarkan oleh Imam Al-Bunzani menjadi kitab Mukhtasar Al-Bunzani. Ya, itu di tahun 200
64 Hijri wafatnya beliau ini, Imam Muzani. Nah, kitab Mukhtasar Al-Muzani itu diperjelaskan menjadi beberapa banyak kitab, diantaranya At-Ta'liqah karya Abu Hamid Al-Marwazi, terus At-Ta'liqah karya Abu Thayyib Al-Tabari, At-Ta'liqah karya Al-Qadi Husain, Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi, terus Asy-Syamil karya Ibnu Sabab, Bahrul Bahzahab dikaryakan oleh Imam Ar-Rawiyani, terus kitab Al-Khulasah ya itu dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab karya Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kitab-kitab itu semua berurut ke bawahnya, ada sanadnya, ada dasarnya. Ketika kita mengambil suatu hukum, misalkan kita mengambil suatu hukum hadza haram. Nah, ulama semuanya itu mengutip daripada perkataan ulama-ulama terdahulu. Misalkan hukum muhallil ya. Muhallil itu hukumnya sah apabila terjadi perjanjian di luar akad. Dalam kaul jadid Imam Syafi'i. Nah, kita lacak, ada enggak referensinya? Nah, kita lacak dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Oh, ada. Terus kitab di atasnya juga ada menjelaskan. Kitab di bawahnya mulai dari Tuhfah itu urut sampai Al-Um itu sesuai dengan apa yang dituliskan secara kaidah kitab yang sejaman, gitu loh. Jadi Sahibul Hikayat dalam fatwa terkait masalah sahnya muhallil dalam suatu pernikahan dengan perjanjian di luar akad ya atau sebelum akad, itu sumber pertamanya adalah Imam Syafi'i dalam dua kaul, yaitu kaul kadim dan kaul jadid. Berbeda antara kaul jadid dan kaul kadim. Nah, kaul jadid mengatakan sah, gitu loh. Beda kaul kadim, nggak boleh, haram kaul kadim. Cuma diralat oleh Imam Syafi'i dalam kaul jadid. Nah, ketika kita cari itu urut sampai kepada atasnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita lihat lagi dari referensi kitab nasab, tadi kan kita fikih ya. Nah, kitab-kitab nasab itu secara nasab terdahulu atau kitab sejaman atau sumber sejaman dari masa ke masa secara mutawatir ya, dari mulai abad 1 Hijri sampai 100 Hijri itu ada. Yang pertama ya, yang membukukan kitab-kitab nasab itu dapat diberikan kesimpulan, yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab, di mana Sayyidina Umar Ibn Khattab itu mendapatkan risalah ilmu nasab daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dapat ACC langsung daripada Rasulullah SAW, sampai-sampai ada sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk belajar ilmu nasab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya, sumber pertama, induk pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab, Jubair bin Mat'am, Hakim bin Razak bin Hazam, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, Makramah bin Naufal Az-Zuhri, terus Hisan bin Thabit Al-Khazraji Al-Ansari. Itu semua mengambil sanad daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus dari abad 100 sampai 200 Hijri ada diantaranya ahli nasab Ubaid bin Syariah, Al-Harith bin Abdullah, Alaqah bin Karsyam Al-Kilabi, terus Banjur bin Gailan Ad-Dabbi Al-Basri. Terus kita lihat dari abad selanjutnya 200 sampai 300 Hijri, diantaranya Ibnu Zabala, terus Ibnu Bakhtari, Aban bin Utsman Al-Ahmari ya. Terus kita lihat lagi di abad 300 sampai 400 Hijri, itu ada Abu Sahal Al-Bukhari, ada Ibnu Hisham, ada Ahmad bin Muhammad Al-Kufi. Terus kita lihat lagi panjang sampai 500. Nah, jadi dari mulai abad 400 sampai 500 lah menjadi patokan dalam penelitian nasab. Jadi dari abad 500 sampai 1500 itu berurut-urut kitab nasab. Semua kitab nasab itu tidak ada satupun yang menyebutkan Ubaidillah, tidak menyebutkan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, kecuali satu riwayat yang induknya daripada karangan Ali As-Sakran, yaitu Al-Burqatul Musyiqah, di mana beliau menukil daripada Al-Janadi, yaitu As-Suluk fi Ma'rifati Al-Ulama'i wal Muluk. Namun apa saja yang dinukil oleh Ali As-Sakran, Syekh Ali As-Sakran dari kitab Al-Janadi itu tidak berarti sama sekali. Kenapa? Karena Abdullah bukanlah Ubaidillah. Karena referensi terkait Ubaidillah pun tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Ali As-Sakran sebagai sandaran daripada isbat dia terkait nasab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari kitab-kitab yang sejaman. Kalau kita tidak mengetahui atau tanpa adanya kitab sejaman, dari mana kita ini bisa mengetahui
atau orang sebelum kita bisa mengetahui betul Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Apa bukti datanya? Udah cukup belum? Oke, ya, pas 1954. 3 menit lagi, 3 menit lagi. Aduh, 2 menit lagi. Sudah cukup? Betul. Sudah cukup. Jadi kalau masalah sudah, baik, sudah 20 menit. Gus Jani, apa mau dikasih waktu beberapa menit lagi ke Said? Kalau belum selesai, silakan. Kalau belum selesai, lanjutkan dulu. Sudah selesai. Oke, apa mau Tengku Kori? Gimana? Nah, tadi baru narasi kan, belum argumen total, itu baru narasi nggak apa-apa. Kalau ngomong terus seraklah suara, oke kan? Ganti. Baik, pemirsa pada Suat TV, saya kasihkan waktu kepada Gus Jaini. Kira-kira bagaimana perspektif Gus Jaini? Apakah kita sejaman dalam isbat nasab itu penting, atau mungkin ada fakta lain atau alibi yang lain yang memperkuat tesis atau kajian dari apa Gus Jaini? Baik, Gus Jaini, silakan Anda 20 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf, saya kan tidak tahu aturan debatnya harus ada presentasi, tetapi saya sudah terbiasa berbicara banyak hal tentang nasab ini. Ini berarti saya belum ini ya, belum membantah Said Kori ya, tapi saya bernarasi sendiri ya. Jadi belum kita menanggapi. Ya, siap. Iya. Jadi begini. Setiap ilmu itu ada metodologinya masing-masing. Kalau kita bicara nasab, maka kita mengikuti kitab-kitab nasab. Ada fenomena-fenomena, ada nama-nama yang tidak ada di dalam kitab-kitab nasab yang lama. Lalu apakah kalau tidak ada itu disebut batal nasabnya, disebut tidak ada orangnya? Itu semuanya tidak bisa kita jawab dengan asumsi kita, tidak bisa kita jawab. Ini hak saya berbicara masalah diskusi ya. Tidak bisa kita membangun argumentasi, membangun penjelasan-penjelasan atau ini atau itu, mengadopsi teori ini, teori itu, tanpa dikawal oleh metodologi resmi dalam masalah nasab. Maka pertanyaan paling dasar bagi saya adalah, ya Haji Imaduddin ini, ketika yang mungkin diikuti oleh Said Kori ini, ketika membatalkan nasab Ba'alawi, maka kita bertanya, apa metodologi Anda membatalkan? Apakah metodologi itu dikenal dalam term ilmu nasab atau tidak? Apakah itu bersesuaian atau tidak? Kalau tidak bersesuaian, bahkan bertentangan, dan saya bisa buktikan, hampir semua narasi Kiai Haji Imaduddin tentang nasab, itu bertentangan dengan teori baku. Ketika sudah nyata-nyata bertentangan dengan teori baku, tidak berdebat dengan saya. Tapi Anda berdebat dengan kitab-kitab nasab itu. Anda berdebat dengan ulama-ulama nasab itu. Yang sudah dipakai kitabnya. Al-Muqaddimah lah, Al-Usul lah, terus Al-Kafi, Al-Muntahob lah. Jadi jangan dianggap nasab ini satu pembicaraan yang kita bebas berfantasi. Enggak. Dalam nasab ini lengkap. Sampai-sampai ada bab ta'arudnya. Ta'arud itu misalnya maksudnya begini. Seperti yang dibacakan Gus Jazuli itu, ketika dia bilang Yukolo itu kan diragukan oleh Al-Yafi'i di Irak. Saya tantang kan, coba Anda carikan kitab nasab yang mengatakan kalau Yukolo itu diragukan. Ada sebetulnya, cuman Gus Jazuli nggak baca. Dia malah maksa baca kitab fikih. Dalam Muqaddimah nasab ada Yukolo itu. Memang kadang dipakai untuk lil masyhur, tapi dikritik. Itu kesalahan. Yukolo itu litafif, mesti do'if. Tetapi dia kan siapa? Al-Yafi'i. Di mana lokasinya? Di Irak. Bertentangan dengan Az-Zabidi yang semasa yang ada di Yaman. Bagaimana teori nasab? Baladiur rajul muqaddam. Jadi semua ada teorinya. Kalau lalu ini dikesampingkan semua, lalu kita munculkan narasi, gimana kalau nggak ada kitabnya? Ini dalilnya apa? Ini bagaimana? Berarti ini mau meramu ilmu nasab, bukan mau membahas ilmu nasab sesuai dengan patronnya. Kalau dengan lawan diskusi seperti itu, maka saya kira nggak ada artinya. Kita bukan sedang mau membangun ilmu nasab, tapi kita sedang bicara ilmu. Saya kira pembicara dimanapun begitu. Anda di kampus atau di mana, ketika bicara kedokteran, bicara politik, kalau politik nggak tahu ya, mungkin agak bebas ya. Bicara ekonomi, ketika menyampaikan data, ketika menyampaikan teori, itu mesti. Itu teori diambil dari siapa? Nah, ini yang saya lihat tidak ada dalam Kiai Imaduddin itu. Dan Kiai Imaduddin itu seringkali mengatakan ulama-ulama nasab itu tasahul, mereka terlalu bermudah-mudahan. Berarti kan sudah berdiri sendiri, toh. Sudah punya teori sendiri, makanya saya bilang mujtahid. Dia pakai teori sendiri sampai detik ini, termasuk Said Kori itu tidak pernah mampu menunjukkan di mana sih teori ilmu nasab yang mengharuskan kitab nasab itu. Perhatikan, sezaman itu al-mu'asyirah bahasanya, itu sudah kita sepakati. Kalau al-qadimah, apa al-qudama, itu tentatif, itu yang lama. Kapan disebut lama? 500 tahun yang lalu, dari sekarang ya lama namanya, tidak mungkin barusan. Kalau Anda baca ucapannya siapa? Ibrahim bin Mansur, ya, yang disebut dengan muasir itu atau mutakhirin itu justru di atas abad ke-10. Berarti abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 itu sudah mutaqaddimin namanya. Satu ya.
Kalau saya tidak perlu lama-lama ya, cukup ya. Biar lebih masuk ke ini. Kalau untuk Said Qori, tanggapan saya pertama ya mungkin langsung take off saja ya. Kenapa kok bisa bawa-bawa teori dalil di dalam ilmu nasab? Padahal dalam ilmu nasab itu bahasanya itu bayyinah asyariyah. Kita belajar ilmu nasab baik di dalam fikih maupun di dalam nasab tidak pernah ada diksi dalil. Kenapa? Karena kalau kita bicara diksi dalil dibawa ke dalam fikih, maka kita tahu adillah asyariyah dalam fikih itu ada berapa. Tidak ada disebut kitab sezaman di situ. Nggak relevan. Kitab, sunnah, ijma, qiyas, maslahah mursalah. Ya, kalau kita disiplin, apalagi tadi bawa-bawa Syarah al-Waraqat, al-Mahali. Lihat di situ. Apa yang disebut dengan al-adillah asaliyah? Usulul fiqh, kalau dimanai bukan sebagai nama ilmu, tapi dalil-dalil dalam fikih, itu ada berapa dalilnya? Yang mujma' ada 4, yang mukhtalaf ada 11. Nggak masuk bab nasab di situ. Kalau usulul fiqh diartikan sebagai lakob, itu berarti usul di situ mengandung 3 unsur ya. Yaitu misalnya itu adalah kaifiyatul istinbat, halul mustambit ya, dan misalnya ada kaifiyah iddat ta'arud dan sebagainya ya. Jadi kalau memasukkan unsur-unsur, ya kita tahu dirilah kita siapa. Kok bisa menganggap ilmu ini sebegitu remehnya gitu, sehingga kita bisa berasumsi sendiri gitu. Dalil ini begini. Ini berarti nggak ada dalilnya. Dari mana nasab butuh dalil? Nasab itu bayyinah syar'iyah. Syarat subut nasab itu bayyinah syar'iyah. Saya bawakan satu teori. Dalam muqaddimah ilmu nasab misalnya ya. Idza asbata an-nasaba as-siqah fal ghalabatu 'ala ad-dhanni lahu bayyinatun walau lam ya'rif al-akhar. Ini kasusnya nasabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ditolak oleh Ibnu Tokoki. Lam takum alaihi hujjah, dia tidak punya hujjah. Tapi tidak berarti ditolak. Kenapa? Karena ada ulama lain yang mengatakan itu ada hujahnya. Jadi bayyinah itu bukan apa? Lam takum alaihi bayyinah, enggak ada bayyinahnya. Itu ditolak. Tapi kata yang mengarang kitab muqaddimah itu enggak berarti batal nasabnya. Kenapa? Karena ada ulama lain yang punya bayyinah. Maka kalau sudah ada ulama fiqh yang mengisbat, berarti ghalabatud dzon kita, dia itu sudah punya bayyinahnya. Bukan lalu dalil. Apalagi bicara masalah al-um. Dalam al-um itu Imam Syafi'i menulis berbagai hal. Dan ke bawahnya itu ada ikhtilaful madahib, ikhtilaf bainal madahib, ada juga ikhtilaf bil madhab. Jadi Ar-Romli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu berbeda-beda, sama-sama merujuk ke Imam Syafi'i. Makanya ada qaul dohir, qaul adhar. Jadi nggak relevan dengan sezamannya ada beda-beda. Kalau ditarik ke situ ilmu nasab, ini siapa yang bisa mengajarkan atau menunjukkan kepada saya dari mana Anda bisa tarik-tarik masalah isbat nasab? Butuh dalil, lalu dalilnya Anda pahami dalil dalam fikih. Sesederhana itu sebetulnya ya. Cukup ya. Saya tidak pakai materi itu, saya sudah hafal yang begitu. Sudah terlalu sering. Baik. Ya, luar biasa ini. Menarik itu. Saya langsung ke Said Qori. Said Qori, ada pertanyaan ke Gus Jaidi atau akan menanggapi langsung kepada statement atau paparan Gus Jaidi? Silakan Said Qori. Nyalain dulu rokoknya. Jangan sampai mati tengah jalan. Karena apa namanya belum bisa bertatap muka langsung. Jadi saya ingin bertanya sama apa namanya Gus Jaini kan. Jadi rusak ini hukum aturan debatnya ini. Langsung main TikTok aja. Ya, oke. Segmen kedua bertanya, silakan. Mau menanggapi bertanya, silakan. Oke, bebas saja. Kadang-kadang kalau terlalu terikat dengan sistem agak repot. Nggak bisa. Karena kita ini orang pesilat. Ya. Jadi udah terbiasa tadi paham lah. Apalagi cuma dua begini. Lanjut. Jadi begini Gus Jeni. Kalau kita memandang dari konsep yang dipikiri oleh Gus Jeni terkait kata-kata kitab sejaman itu harus dengan lafaz muasirah itu terlalu sempit cara pandang Gus Jeni. Karena al-muasirah itu ya itu kalau kita pahami itu bukan sejaman al-muasirah. Yang dimaksud sejaman itu gini loh ya. Ketika kita berbicara tentang orang yang ada di abad ke-8, berarti orang yang hidup di abad ke-8 itu lah yang dimaksud kitab sejaman. Berarti kitab yang ada di sewaktu orang yang kita bahas. Misal gini loh, Gus Jeni pasti tahu lah yang namanya Ashabul Kahfi, ya kan? Dari mana kita dapat memverifikasi kebenaran cerita Ashabul Kahfi? Sementara
hidup di zaman Nabi Muhammad itu bisa tahu kebenaran Al-Quran yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi kalau bukan dengan informasi yang ada di zaman itu untuk memverifikasi kebenaran Al-Quran, gitu. Inilah yang dimaksud kitab sejaman. Jadi kalau metode Gus Jaini menyatakan nggak perlu kitab sejaman, justru rusak faedah. Kalau Gus Jaini bilang nggak ada satupun sumber yang menyatakan kitab sejaman, saya yakin Gus Jaini ini bukan Wahabi. Kalau Wahabi itu kalau bilang makan terasi yang nggak boleh selain yang menyerupai terasi. Terasi itu kan bisa banyak-banyak. Ya, atau gini saya kasih contoh. Kalau Gus Jaini itu bilang madu nggak boleh ada madu pahit. Karena madu itu manis. Jadi kalau pahit bukan madu namanya. Nggak kayak gitu narasinya Gus. Jadi kalau kayak Gus Jaini menyatakan bahwa nggak perlu kitab sejaman, maka siapapun orang ya bisa jadi Sayyid, bisa jadi Habib. Gus Jaini juga bisa jadi Habib, gitu. Karena nggak bisa membuktikan dengan kitab sejaman terkait kakeknya Gus Jaini yang ada di abad ke-5 misalkan, atau yang ada di abad ke-6 terverifikasi dari mana. Maka saya perlu bertanya sama Gus Jaini. Gus Jaini, ada satu ibarat dalam hadis, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, ay ala hifdihim. Saya ingin tanya, berapa natijah yang keluar dari kalimat hadis an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim? Berapa natijah yang muncul dari itu? Yang bisa dipahami daripada matan hadis itu? Itu aja dulu Bang. Tafadhal. Oke, Syekh Qori, ya jangan menanyakan singkatan ya. Nanti susah ini kalau singkatan itu ya. Begini, Syekh Qori, begini. Ya, silakan, moderator silakan. Maaf. Ya, silakan Gus Yani menanggapi. Begini, Syekh Qori. Kenapa natijah? Yang pertama itu bukan hadis, itu mansubun ila Imam Malik. Ya, walaupun masalah itu dibilang hadis ya silahkan. Masalahnya bukan ke situ, Syekh Qori. Ketika kita mengharuskan sesuatu, saya tidak butuh harus ada nas ulama al-kutub al-mu'asirah. Saya potong sebentar, Gus. Terlepas itu bukan hadis, yang jelas yang saya ingin tanyakan, apa yang bisa diambil hasil natijah dari pemahaman an-nasu mutamanuna ala ansabihim? Itu aja berapa yang kita bisa hasilkan dari situ? Kalau Gus Jaini nggak bisa, bilang aja, gitu kan? Nggak susah-susah. Ya. Saya jawab dengan teorinya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi tidak terima dengan narasi itu. Karena itu adalah kata Imam As-Sakhawi itu tawassu ghairu mardi. Itu adalah toleransi yang tidak direstui. Sudah pernah saya bahas secara detail di konten saya itu. Kenapa? Karena kalau begini, kalau ada narasi ini dipakai, rahimallahu malikan law adroka ya insanan yatasarra fil isbati wal ghalaba ala dhannihi at-tawaqquf. Ini Imam Malik bahaya sekali teorinya. Bagaimana kalau ada orang yang gegabah mengisbat nasab padahal secara dhonnya dia itu yang paling tinggi itu tawakuf. Tapi karena ada narasi, wah, kalau manusia kan dipercaya dengan nasabnya. Di tengah tawakuf lalu dia mendapatkan satu kekuatan argumentasi, tapi kan dia dipercaya, berarti ada hujah tambahan sehingga dia dipercaya. Nasabnya itu ditolak oleh As-Sakhawi. Tidak begitu. Bahkan itu tidak dipakai. Ma'adrokna ahadan min qudatil adli. Saya tidak pernah menemukan ada satu orang yang adil ya, qadi. Berarti di zamannya As-Sakhawi itu yang memakai teori itu untuk mengisbat atau menafikan nasab. Dan itu tidak nyambung sebetulnya dengan apa yang kita bicarakan. Mari kita buat ini simpel, Syekh Qori. Anda ini di posisi membatalkan nasab. Saya sebetulnya tidak tertarik berdebat tentang nasab Balawi dengan Syekh Qori atau dengan Kiai Maduddin. Terlalu tinggi levelnya kita bicara debat nasab orang itu. Itu pembicaraan sudah selesai dibicarakan. Tinggal kita baca ikut ulama yang mana kita baca selesai. Saya tidak berdebat masalah itu. Tetapi Anda ini buat teori. Karena nggak ada kitab Al-Ubaidili, karena nggak ada makan nasabnya lalu batal. Saya cuma bertanya, teori itu dibangun berbasis apa? Bawa pendekatan dalil sepanjang bicara. Saya tanya, dalil dimasukkan ke nasab itu di mana? Jalur sambungannya. Dalam nasab itu bayinah, bayinah itu syahadah, syahadah itu bisa sufra wal istifadah, itu lengkap. Nggak mesti khutun nasabah, idza syahida khutun nasabatin umila bihi. Kalau sudah ada syahid, berarti sudah ada bayinah. Pun ini ditolak oleh yang lain, tidak lalu ditolak. Kenapa sih lama ada sikoh? Dan ini menjawab bahwa ini narasi omong kosong sebetulnya. Ya kalau asal ada kitab nasab terus semua jadi sayyid, saya pun bisa. Itu kan ada muqayyadnya, ada takyidnya. An-nasabah athikoh, itulah kredibilitasnya. Jadi nasabah itu kalau misalnya Pak Yusuf, saya juga jadi cucu Nabi, saya tanya,
Nasabah siapa yang mengatakan Pak Yusuf itu sebagai cucu Nabi? Sikoh apa enggak? Jadi ada apa? Jangan lalu kita anggap itu satu saringan yang kosong semua sehingga semuanya masuk. Saringannya itu adalah an-nasabah sikoh. Yukrafu khotohu wa yatahaqqaq. Jadi ini sebetulnya bahasa-bahasa, wah kalau nggak ada kitabnya boleh mengisbat, maka bebas kita. Itu sudah dibahas semua sampai pada arah di dalam kitab nasab itu. Bagaimana konsekuensi kalau dalam kitab-kitab nasab yang lama itu nggak tertulis, apakah otomatis batal atau tidak, itu semuanya dibahas. Kalau kita disiplin membahasnya itu berdasarkan kitab itu, nggak akan berdebat. Selesai persoalan. Tapi ketika mau menggugat itu, bawa-bawa teori tentang Al-Quran pun mengajarkan harus ada bukti sezaman, sudah mulai nafsir-nafsirkan Al-Quran. Oh itu Al-Kafir. Ya, saya tidak tertarik berdebat dengan cara begitu. Kita disiplin saja. Anda menyampaikan satu teori, harus ada kitab sezaman, tunjukkan. Tidak mesti lafzi ya, tidak kita paham. Ada mantuk, ada mafhum, tidak mesti. Ya, tidak mesti harus kita muasoroh, enggak. Silahkan kalau memang ada, Syed Qori. Itu substansi dari kita berdebat. Apalagi kalau kita perluas, ini sebetulnya kita bicara sumber sezaman apa kitab sezaman? Karena jauh itu mananya. Sumber sezaman itu umum. Kita baca dalam nasab itu al-masadir namanya. Kitab itu salah satunya, makanya ada bab hujjiyatu kutubin nasab. Kehujahan salah satu dari sumber nasab berupa kitab nasab. Ada. Saya baca semua kitab yang dibaca Syed Qori itu ya. Makanya saya ingin sekarang Syed Qori itu menyampaikan apa sih pondasi dasar dari argumentasinya bahwa kalau tidak ada kitab sezaman itu batal nasabnya. Itu saja, nggak usah terlalu ke natijah-natijah ya. Saya kira begitu aja. Baik, Syed Qori bisa langsung mungkin menanggapi atau ini sekaligus tadi bantahan dari Gus Jaini dan juga sekaligus mempertanyakan apa pertanyaan yang disampaikan oleh Syed Qori. Silakan Syed Qori. Baik, saya memandang kalau Gus Jaini ini tidak tidak berdalil dari tadi itu bernarasi, tidak mempunyai hujah. Beliau terlalu buru-buru menanya tentang dalil kitab sezaman. Tenang aja Bang Gus Jaini. Ya, tenang aja. Ada. Cuma kan saya punya dalil yang ketika saya mau mengungkapkan sesuatu step by step. Jadi supaya antum ini tak ajari sesuatu pemahaman yang akurat gitu. Bukan dengan cara memikirkan dengan yang ya bernarasi-narasi logika, cara berpikir atau retorikal. Beginilah. Oke. Ketika Gus Jaini menanggapi persoalan dari keterangan As-Sakhawi menolak, ya. Kalau saya katakan yang salah paham itu As-Sakhawinya, apa Gus Jaininya yang salah paham ini? Saya takut justru Gus Jaini yang salah mengerti makalah Imam Malik. Imam Malik itu mujtahid, Gus. Bukan ecek-ecek, Gus. Aduh, jadi gini, Gus. Jadi kalau ukuran As-Sakhawi mau menentang makalahnya Imam Malik, itu saya rasa jauh panggang dari api, Bang. Jadi sebenarnya yang muncul daripada natijah an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim dari makalah Imam Malik, itu muncul ada 5 natijah dari perkataan itu. Yang pertama, la yuntasabu ahadun ila ghairi walidayhi. Yang pertama itu muncul, yaitu tidak boleh ya mengaku-ngaku nasab seseorang kepada yang bukan orang tuanya. Itu muncul. An-nasu mutamanuna ala ansabihim ay ala hifdzihim. Yang kedua muncul la yatabanni ghaira waladihi. Tidak boleh orang menganak-anakkan yang bukan anaknya. Itu munculnya. Orang dipercayai dengan nasabnya, tetapi muncul natijah itu kalau dipercayai dengan nasabnya, maka tidak boleh ya siapapun orang menafikan orang tuanya. Tidak boleh orang tua menafikan anaknya atau menganggap anak lain sebagai anaknya. Wala yantafi ghairu walidihi, dan anaknya itu tidak boleh menafikan bapaknya. Dan tidak boleh juga orang lain menafikan ya orang tuanya orang lain bila bayyinah, dengan tidak ada bayyinahnya. Yang kelima, wala yajuzu ta'nu fil ansabi bighairi ilmin. Tidak boleh menta'nun nasab seseorang ya tanpa ada dasar ilmu. Oke. Tadi Gus Jaini menyatakan bahwa ya daripada penetapan nasab itu harus ada bayyinah syar'iyyah. Ya, saya ingin tanya, bayyinah syar'iyyah yang Gus Jaini maksud, apa bayyinah syar'iyyah itu? Asal ngomong bayyinah syar'iyyah. Tapi konsep bayyinah syar'iyyah itu apa? Coba jawab dulu, bayyinah syar'iyyah itu apa? Coba. Apa yang menjadi bayyinah syar'iyyah? Siap. Begini Syed Qori, jangan pertanyakan saya salah memahami kitab. Yang salah memahami kitab berkali-kali itu Syed Qori. Itu bisa saya buktikan, tapi tidak perlu kita bicara di sini.
Yang kedua, bayinah syariah itu juga dibahas, Said Qori. Tidak mungkin ulama nasab itu menjelaskan itu lalu tidak disebutkan. Bayinah syariah itu adalah asyahadah. Syahadah itu bisa bil musyahadah, bisa bisimak, bisa bitasamu. Sehingga adalah sukra wal istifadah. Makanya takrirnya Said Mahdi Rojai, istakharat sihatu nasabihi inda ulama fikih atau indal fuqaha wan nasabin wal wata'i at-tarikhiyah. Sehingga sampai detik ini orang-orang yang membatalkan Ba'alawi, ya Said Qori dan kelompoknya saja. Kenapa? Karena ini sudah sesuatu yang selesai, Said Qori, ya. Maka saya tidak relevan membela nasabnya Ba'alawi, apalagi menghadapi Said Qori yang membantah. Saya cuma ingin tahu, Said Qori itu memahami kita bagaimana. Makanya saya itu penasaran, kok bisa percaya diri sekali gitu, membatalkan nasab dengan asumsi karena nggak ada kitab sezaman. Itu aja poinnya, Said Qori. Ya, jawab aja itu. Nggak usah kemana-mana ya. Oke, baik. Ini menarik ini. Said Qori kok begitu percaya diri menafikan nasab Ba'alawi. Silakan. Sebentar. Oke. Silakan Said Qori. Itu Gus Jaini belum menjawab masalah. Masih mutar-muter. Yang saya tanya, ya, bayinah syariah yang antum jawab itu syahadah, sebisa tasamu dan lain sebagainya. Itu syahadah itu kayak mana yang dimaksud syahadah itu? Hah? Sama, nggak apa-apa. Dalam kitab Al-Wajiz, Anda baca dalam kitab Al-Wajiz, ketika dalam masalah nasab bicara al-bayinah, maka itu adalah kaitannya dengan kalau untuk yang dekat misalnya syahadatu adlain, itu bayinah, Said Qori. Kalau untuk yang jauh, maka itu khutun nasabah itu adalah sebagai bayinah, tetapi khutun nasabah asikoh. Jadi sampai ada perdebatan. Apakah dalam nasab itu harus ada 2 saksi atau cukup 1? Kalau kita melihat, saya baca Said Qori, ya, semua kitab yang Anda baca itu saya baca. Maka syahadatu adlin wahidin atau syahadatu nasabatin wahidatin itu sudah cukup dalam isbat ulama kesahihan nasab. Itu sudah bayinah syariah. Oke, baik, saya tanya sekarang. Siapa yang menjadi saksi terkait Ubadillah bin Ahmad bin Isa? Loh, ayo, siapa yang menjelaskan jauh? Surah Istifadah itu tidak bisa dari zaman ke zaman, nggak berlaku hanya di zaman itu saja. Saya tanya, surah Istifadah Ba'alawi ini sebagai Sadatul Asyaf dari mana? Begini Said Qori, ya, surah wal istifadah itu, kalau Said Qori mampu menyajikan hujah harus ada dimulai dari mana dan kemana, saya akan sampaikan argumentasi dalam ilmu nasab. Surah wal istifadah itu dibahasnya adalah muddatuhu, berapa masanya, bukan kapan dimulainya. Kalau sudah tulus zaman, di mana sudah yufidul ilmah, itu sudah surah istifadah yang makbulah. Ibrahim bin Mansur menulis kitab Al-Ifadah atau Adillatun Qawaid wa Usul fi Adillati Surah wal Istifadah fi Nafi au Isbatin Nasab. Dia mencontohkan surah wal istifadah yang ditolak, surahnya atau bariyah. Sekarang logika saja, Said Qori. Ini ulama mengatakan Ba'alawi sahih. Ya toh? Ulama mana yang bilang sahih? Siapa? Apanya yang siapa? Siapa ulama yang bilang sahih itu siapa? Coba mana siapa? Allah Karim. Ibrahim bin Mansur. Iya mana? Coba kasih hadirkan kitabnya Ibrahim bin Mansur abad keberapa? Inilah makanya Said Qori, kita kembali lagi ke tema fokusnya. Kalau Anda mau menarasikan sesuatu, kalau sudah bicara masalah abad berapa, maka Said Qori mengajak kita kembali kepada kitab sezaman. Maka saya tunggu. Sekarang bagaimana kita mau membuktikan? Ya, orang yang kita persoalkan sekarang kan bukannya orang lain. Ya, yang saya pertanyakan sekarang adalah Abdullah itu anak siapa? Dari mana Anda bisa tahu Abdullah itu anaknya Ahmad? Coba. Kapan surahnya? Oke, sekarang kamu bukalah kitab Ibnu Hajar. Ya. Perkataan Imam Ibnu Hajar. Kitab Ibnu Hajar mana? Coba buka kitab Ibnu Hajar, kitab Al-Jawabul Jalil. Al-Jawabul Jalil halaman 47. Iya, saya sudah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Innan nasaba mimma yuthbitu bil istifadah illa ayuthbitu ma yukhalifu." Ya. Nggak usah dibaca Said Qori kalau baca salah melulu. Ini kan ada informasi dari orang yang ahli nasab, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan muter-muter. Bagaimana bertanggung jawab? Istifadah itu. Ya. Gus Jeni kalau kayak gini depan nggak bakal ketemu asal Gus Jeni, karena Gus Jeni berdiskusi ini
Sumber sesamaan itu loh. Pertanyaannya yang jelas, Said Qori, apa ke Gus Zaini? Ah, betul. Iya, pertanyaan saya, keterangan yang Gus Zaini sampaikan udah dibantah oleh ulama yang hadir di abad 852 Hijri, yaitu ahli nasab, orang ahli hadis, ya, yang sekoh dan terpercaya dan masyhur dari ulama-ulama manapun. Ya, Siapa? beliau mengatakan, ya, di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, halaman 47, ya, nasab itu ditetapkan berdasarkan istifadah. Artinya selama istifadah itu tidak dapat ada yang membantahnya. Kalau ada yang membantah keistifadahan itu berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil bayyinah syar'iyyah, ya, maka istifadah itu batal. Gimana sih? Saya tanggapi. Coba keluarkan dalil bahwa istifadah itu tidak. Coba Gus Zaini, tolong berikan hujjah, dalil, keterangan dari kitab mana. Kalau istifadah itu dibantahkan, berarti tetap tidak bisa dibantah istifadah. Silakan. Begini, Sekori. Ibnu Hajar itu menjelaskan tentang kehujahan surah wal istifadah. Surah wal istifadah dalam nasab itu menjadi hujah, kecuali kalau dia dibantah oleh bayyinah, oleh bukti yang kuat. Ibnu Hajar ini bukan bicara balawi, Sekori, tapi dia buat teori. Lalu kok tiba-tiba ini dia teori yang bilang, Sebentar, saya beri kesempatan buat Gus Zaini. Silakan, Gus. Sebentar. Ibnu Hajar ini, biar Sekori tahu, ketika dia mengirob nasab orang, dia tulis kitab, dia tolak nasab orang di tempat. Itu diceritakan dalam Al-Ifadah. Ketika ada Al-Kalabi, kalau tidak salah, ya, kalau nggak Al-Kalabi, ya Al-Kalabi itu menisbatkan dirinya kepada sahabat bernama Al-Kalabi, ditolak langsung oleh Ibnu Hajar. Artinya apa? Ibnu Hajar itu peka dengan nasab, tapi tidak akan Anda temukan Ibnu Hajar menolak nasabnya Balawi. Yang kita temukan muridnya Ibnu Hajar, yaitu As-Sakhawi, itu justru merilis nasabnya. Kira-kira siapa yang lebih paham tentang Ibnu Hajar? As-Sakhawi apa siapa? Kan muridnya. Terus sampai kepada pembahasan surah wal istifadah itu dikutip semua dari Ar-Ruyani, Tulus Zaman, kemudian punya punya siapa, Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus sampai kepada Al-Haythami. Al-Haythami juga mengatakan bahwasanya dalam nasab ini kita harus peka, ya, juga harus dobit. Tetapi beliau tidak menolak nasab Ba'alawi. Artinya ini kan asumsinya Said Qori saja. Oh, Ba'alawi ini ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani karena surahnya ditolak. Pertanyaannya, bayinahnya yang dimaksud Said Qori itu kan karena nggak ada kitab sezaman. Maka saya ingin tahu dari mana bisa dianggap kalau tidak tertulis dalam kitab-kitab sezaman, maka itu adalah bayinah bahwa nasab itu tertolak. Itu aja kembalinya, Said Qori. Itu saja, coba itu dijawab lah, nggak usah kemana-mana. Begini, Bapak Moderator, ya, dari tadi kita ngomong ngalor ngidul, kayak terjadi debat usil. Jadi nggak ada data yang dinarasikan oleh Gus Zaini secara hujah. Gus Zaini hanya bisa meretolika satu informasi. Pertanyaan saya nggak dijawab, berapa kali saya bertanya nggak ada jawaban. Terkait masalah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinarasikan oleh Gus Zaini bukan pada konsep bukan pada substansinya, tetapi pada narasi yang berbeda. Saya perkatakan sama Gus Zaini, coba Gus Zaini katakan istifadah ketika dibuktikan dengan data, ya, dengan bayinah, apakah istifadah itu nggak gagal atau tetap berlaku istifadah itu? Tidak jawab, Said Qori. Coba jawab singkat. Saya ulangi biar Said Qori paham. Ada ulama menulis kitab Al-Ifadah, Said Qori. Di situ dia mencontohkan, menjelaskan kehujahannya as-surah wal istifadah, termasuk menukil ucapan dari mulai Asy-Syafi'i. Bukan hanya Ibnu Hajar. Di bawahnya Ar-Rawyani, Ibnu Hajar terus sampai ke bawah. Lalu kalau kayak gitu cara ngomong, aku juga bisa semua ulama aku sebutin. Mana coba tampilkan datanya. Tidak perlu, Said Qori, ya. Tidak perlu, ini receh. Receh sekali. Kok receh? Itu namanya membohong. Kalau Anda mau diskusi sama saya tanpa ada data, ya silahkan turun. Berarti Anda nggak mampu menyelesaikan masalah. Saya ini sudah membahas ini. Oke, sekarang saya udah kirim data sama Pak Yusuf. Saya sudah kirim data sama Pak Yusuf. Ya tolong dibuka Pak Yusuf, kasih lihat. Saya kasih gambaran begini aja lah. Jadi surah wal istifadah itu yang ditolak karena ada bayinah yang kuat adalah surahnya Tabariyah. Itu dirilis. Apa bayinahnya? Karena ketika pertama kali diangkat nasabnya, ya kalau Said Qori tidak percaya kepada saya, kalau dia saya asal ngomong, ini sudah saya bahas, Said Qori, udah berkali-kali saya bacakan kitabnya. Ketika dia itu mengangkat nasabnya, salah satu dari muridnya yang mengangkat nasabnya ke Tabariyah, itu ulama yang pada waktu itu sudah menolak. Ini tidak sahih. Dibuktikan dengan dilihat kuburannya At-Tabariyah juga,
di lain-lain ada tulisannya Sayyid, ini nggak ada. Oh, berarti Syahid Hajari bahasanya, secara bukti batu atau situs sejarahnya memang menolak nasab ini. Oh, berarti ini namanya sukhroh yang muhdasah atau sukhroh hadisah. Itu ditulis oleh ulama lengkap. Jadi kalau Said Qori mau mencoba menemukan, oh ada bayinah bahwasannya sukhrohnya Ba'alawi ini ditolak, lalu membawa kaidahnya Ibnu Hajar, pertanyaannya adalah tidak perlu benar hasil. Bayinah Anda apa menolak nasab itu? Tidak ada kitab sezaman. Mari kita tarik, mari kita ukur ini, ya. Apa itu kitab sezaman menjadi syarat sahnya nasab? Apa tidak? Apa kitab sezaman kalau tidak ada lalu menjadi bayinah nasab itu batal? Apa tidak? Jawab itu selesai perdebatan saya. Nggak usah muter-muter. Saya tidak mau berdebat masalah Ba'alawi sah nggak sah. Sudah saya bilang kok. Ngapain? Gitu aja, simpel ya. Debatnya simpel. Baik, mungkin cukup jelas pertanyaan dari Gus Yaini. Mungkin bisa ditanggapi oleh Said Qori. Silakan. Nah, yang mau ditampilkan yang mana, Said? Apa pertanyaannya? Sorry, ya mungkin Gus Yaini bisa diulang lagi pertanyaannya tadi. Anda memposisikan nasab Ba'alawi surohnya ditolak karena ada bayinah. Memakai teorinya Ibnu Hajar, suroh bisa ditolak oleh bayinah atau ditolak oleh sesuatu yang kuat. Sementara apa bayinahnya menolak surohnya Ba'alawi? Nggak ada kitab sezaman. Bayinahnya, saya kasih tahu bayinahnya. Bayinahnya pertama, Ubaidillah tidak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasab. Itu bayinah menurut Qori kan? Berarti tidak ada kitab sezaman menurut saya. Sekarang gini, tolong tunjukkan data kitab, ya. Jangan jauh ke atas dah. Saya minta tolong tunjukkan data kitab yang lebih tua dari Ali Asakron. Silakan. Yang lebih tua ya. Yang lebih tua dari Ali Asakron. Kalau bicara kitab itu sudah selesai. Tunjukkan dulu dong. Kita temanya bukan itu, Qori. Kok kemana-mana ini? Itu sudah dibahas, itu domainnya Gus Dumail yang meneliti. Ngapain? Nggak ada urusan dengan masalah itu, nggak ada urusan. Ini yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab nasab mana? Coba tunjukkan dulu. Yang lebih tua dari Ali Asakron. Kalau nggak bisa bukan di situ masalahnya. Said Qori mengatakan bukti kalau batal nasabnya adalah tidak ada kitab yang lebih tua. Itu teori dari mana? Jawab. Itu aja sih. Mau buat teori sendiri. Kalau buat teori sendiri, saya angkat tangan. Ngapain saya bantah Said Qori? Said Qori bilang 1 + 1 = 5 pun nggak ada urusan. Saya sepakat aja. Nggak ada masalah. Saya cuma ingin tahu. Hujah ilmiahnya bilang nggak ada kitabnya, ini batal, berarti suruhnya tertolak. Ini gimana membahas itu? Mana narasi ulamanya itu loh? Dari awal itu yang saya tanya. Kok selesai kalau itu dijawab? Nggak usah kemana-mana lah. Biar nggak lama-lama kita itu. Baik, Said Qori bisa ini mungkin bisa menjawab ini pertanyaannya dari Gus Yani. Sebentar, ini kok di mute ya speakernya Said Qori. Coba dari situ diklik. Ya oke, siap, silakan Said Qori. Kok klik lagi? Sebentar. Ini ke mute sebentar. Oke, gimana? Udah ketemu suara saya? Udah? Ya, udah ketemu belum? Silakan. Udah ketemu ya? Oke, saya bacakan kitab ya. Fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasab yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimati al-qadimah allati kutibat fi ma qabla al-asr al-hadith haitsu kana an-nas aqraba ila ma'rifati usulihim atau ma'rifati mutawatirihim an nasbihim ladaihim wa ladail akharin. Artinya nih Mas ini. Maka sesungguhnya segala sumber-sumber yang memungkinkan untuk kami dapatkan guna mengisbat suatu nasab, wajiblah sumber-sumber tersebut ya itu berasal dari kitab-kitab yang terdahulu yang dituliskan pada zaman sebelumnya. Sekiranya, ingat, sekiranya ada orang yang lebih dekat zamannya untuk mengetahui asal muasal nasab mereka dan mengetahui betul kemutawatiran nasab mereka di sisi mereka dan di sisi orang lain selain dari mereka. Itu sudah saya keluarkan hujahnya, dalilnya. Ya, sekarang saya minta sama kamu jawab dulu. Tolong tunjukkan kitab nasab yang lebih tua daripada Ali As-Sakran, ya, yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Fadal.
Baik, sebentar Gus Zaini, speakernya di unmute ya. Klik dulu. Nah gitu dong, kalau 5 menit awal Said Qori bacakan kitab ini ke saya pastikan 10 menit selesai perdebatan. Ya. Said Qori memahami kitab itu keliru, saya akan buktikan. Yang pertama Said Qori itu saya tanya, itu ucapan siapa? Mesti Said Qori mikir ucapan yang nulis, itu sudah keliru. Itu adalah dia mengutip di internet, ada di atasnya itu, Waroda fi Sabkah al-Hasibiyah. Ada di situs internet. Sebentar. Kamu baca, coba kamu baca. Saya sudah baca itu. Itu bukan. Aduh. Dengar, Coba kamu baca gitu. Pelan-pelan. Coba baca biar Pelan-pelan. Saya baca. Wala tatimmu ma'rifatu ilmin nasabi atau an-nasabi al-ba'idi li syahsi min kutubil ansabi al-mutadawalati illa bi ma'rifati tarihi abaihim wa masqati ru'sihim atau ru'usihim. Ini sudah membuktikan bahwasanya kalau kamu mau memverifikasi nasab, nggak cukup cuman kitab. Artinya bukan perangkat paling utama Said Qori. Lalu dia bahas di bawahnya waroda fi syabkatil hasibiyah al-aliyah fi mauqi'i muntadayati asirin, bahasa atau buhisa fihi fi nasabi asirin liman usifa atau wasofa bi annahu soda tahallul. Siapa soda tahallul itu? Ini ucapan siapa sebetulnya? Orang ini ngutip di internet. Kemudian kalau Said Qori baca di bawahnya, setelah wajib kitab itu, wa idza ta'adzara, apabila tidak bisa mengakses kitab-kitab lama, ada cara lain. Cukup sampai di sini kita paham bahwa nggak ada kemutlakan harus. Jangan bohong. Anda belum membawa satu narasi yang katanya menukil kepada internet. Saya ingin tahu tanya itu apa. Coba. Said Qori biar Gus ini dulu dikasih kesempatan. Silakan Gus. Lanjut. Jadi saya tunggu Said Qori baca ini dari tadi, nggak dibaca-baca. Mana sudah ya? Sebentar ya. Seharusnya dari tadi baca itu selesai perdebatan Said Qori ya. Saya pastikan ya. Enggak, belum selesai, banyak kok data dari kita. Ini kamu yang nggak baca baca di layar saja ya. Tampilkan dulu ya. Jadi kalau saya baca dari atas itu ada waroda fi syabka al-haliyah. Al-haliyah itu ada di situs internet. Saya kita bisa baca, buktikan sekarang ada kita bahas satu persatu. kalau Ayo, diketik buka. di internet ada itu membahas tentang qaubilah asir itu. Jadi kalimat dari mulai an-nasabu al-ba'id ya dillu ya dzanniyan itu sampai ke bawah, sampai kepada intaha bit tahrif muyassaron, selesai dengan perubahan sedikit. Itu penulis kitab ini sedang menukil dari orang yang disebutnya soda tahallul. Ya, di situ dijelaskan. Saya tidak mau pakai hujah rubama kanal al-akhir awsak, tidak perlu itu. Tetapi dari mulai kitab nasab yang mau kita pakai, yang mungkin kita pakai, maka kitab nasab itu harus yang lama karena ini merasa sejarah. Lalu kalau ta'adzar, apabila tidak bisa mencapai kitab, maka ada opsi, misalnya syair-syair yang lama, atau at-ta'lil al-mantiki, atau al-mu'toya, at-tarikhiyah, al-mutahah, situs-situs sejarah. Berarti ini objeknya penelitian Said Qori, diteliti, didatangi situsnya, nggak ngubek-ngubek kitab nasab, lalu batalin nasab orang. Kitab Anda sendiri aja mengatakan begitu Said Qori, belum saya tambah dengan kelompok yang berdiri atas aslun ilmiyun, adalah adamul wijdan layak nih al-adam. Itu jelas. Kenapa? Karena kitab-kitab yang ditulis itu adalah yang mereka tahu. Di mana namanya pengetahuan mereka, ya tafinuhu al-khata' wan nisyan, sangat mungkin bisa keliru, sehingga butuhlah pengkajian sejarah yang lebih lengkap. Selesai perdebatan Said Qori. Jadi hujah Anda membawakan kitab sezaman, terbalik hujahnya. Itu aja. Baik. Ya, ada tanggapan Said Qori, silakan. Tanggapannya tanggapan bohong. Bicara baca kitab nggak dihadirkan kitabnya. Coba hadirkan dulu. Saya sudah kirim itu datanya. Gimana menghadirkannya? Oh ya sekali ya saya layani ya. Karena ini mungkin Oke. gimana saya kirim Ini. Coba baca wa wurida fi syabkatil hasibatil ayah. Waroda. Ayo bikin saya simak. Ayo silakan. Waroda fi syabka al-hasibiyah. Tertuang Kita baca dulu. Dibaca dulu. Udah Said Qori, udah. Loh. Jangan lari-lari. Ini saya ingin tahu. Ini komentar siapa ini? Ayo silakan. Said Qori ini Sebentar. Anda baca dulu wala tatimmu ma'rifatul nasabi ba'udul saksi. Itu ungkapan siapa? Ungkapan penulis bukan? Nah, itu ungkapan penulisnya. Oke. Coba baca dulu. Coba dibaca, diartikan coba. Said Qori ini.
Loh, jangan narasi kemana-mana. Jangan narasi kemana-mana. Kembali ke konsep. Kembali ke konsep. Ayo, coba kembali ke konsep. Jangan lari, jangan lari. Anda saya mau terjebak di dalam narasi Anda sendiri. Saya ladeni. Saya pastikan cara baca saya lebih enak daripada Said Qori baca ya. Wala tatimmu ma'rifatun nasabi al-ba'idi ya li syakhsi, dan tidak akan bisa sempurna mengetahui nasabnya seseorang min kutubil ansabi al-mutadawalati, hanya dari kitab-kitab nasab yang sudah tertulis, illa bi ma'rifati tarihi abaihi wa masqati ra'sihi, kecuali harus juga terlacak ya, bagaimana sejarah leluhur mereka dan masqati ra'si, mereka lahir di mana ya. Kemudian di sini saya mau nanya, tariknya bapaknya, kakek moyangnya Ubaidillah dari mana? Ini Said Qori sudah nasab Alawi. Pertanyaan saya tentang teori nasabnya Said Qori, baca kitabnya nggak selesai sehingga isinya jadi terbolak-balik. Pertanyaannya narasi di atas. Cara narasi kan sudah saya bilang, kalau Anda pahamkan bacaan tulisan kayak gitu, semua orang bisa, Bang. Anak kecil juga bisa. Pahamnya kayak mana itu? Kan tadi gini, tidak akan pernah mengetahui nasab orang yang jauh. Berarti yang dimaksud siapa nih? Kita bicara Ubaidillah, nasabnya jauh, Ubaidillah nih, ya. Kalau berdasarkan kitab-kitab nasab saja, ya, terkecuali dengan mengetahui sejarah bapaknya. Sekarang saya tanya, dari mana sejarah Ubaidillah termaktub, dari mana kita bisa mengetahui sejarah Ubaidillah? Coba jawab dulu. Anda tadi mengatakan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Tapi begini dulu. Ini narasi awal ini masih mengharuskan kitab sezaman, kalau tidak ada batal apa bagaimana? Itu aja dulu. Sebentar. Kita gak usah lari ke, jangan takut dengan kitab sejaman. Kok takut kali sama kitab sejaman? Tenang aja, tenang. Yang saya ingin tanyakan, ingin menguji sepaham apa Said Qori baca kitab, itu aja. Nggak usah bicara nasab orang. Ya, sebentar, Said Qori. Yang saya baca ini, saya akan buktikan 3 poin di sini. Sebentar. Pertanyaan Said Qori jelas dan padat. Silakan, jangan dikomentari dulu sama Gus Jaini sebelum Gus Qori, Said Qori bertanya tuntas. Jangan dipotong. Tangguh Qori. Tadi Gus Jaini kan baca kitab. Wala tatimmu ma'rifatun nasabil ba'idil li syakhsi min kutubil ansabil mutadawalati illa bi ma'rifati tarikhi abaihi wa masqati ra'sihi. Ya, itu saya perlu tanya di situ. Tidak akan sempurna mengetahui. Jangan dibantah, santai dulu, jangan takut. Jangan grogi lah. Santai. Udah bisa santai belum? Kopi dulu kamu. Biar siap. Silakan. Tadi mengatakan di matan kitab ini kan jelas dibilang tidak akan sempurna mengetahui nasab orang yang jauh, kan gitu, ya nggak? Kalau kita cuman berdasarkan kitab-kitab yang mutadawalah, makna mutadawalah itu yang kita dapatkan pada saat itu, nggak cukup. Terkecuali baru bisa cukup sempurna, berarti pakai kitab-kitab nasab, itu pahamnya loh. Pakai kitab-kitab nasab, sekaligus memakai pengetahuan tarikh bapak-bapaknya. Sekarang saya tanya, dari mana diketahui tarikh bapaknya Ali Asakron, kakeknya Ali Asakron yang namanya Ubaidillah? Tarikhnya di mana? Siapa yang mengungkapkan tarikhnya? Coba dijawab. Jangan narasi kemana-mana. Itu yang saya temukan. Saya akan nurut sampai Said Qori nanti juga menemukan kebenaran ya, pelan-pelan ya. Kalau bertanya dari mana kita tahu tarikhnya Ubaidillah, itu ya kita baca tentang kitab Ubaidillah ada. Ubaidillah kapan hijrahnya ada. Nanti pasti pertanyaannya itu kitab tahun berapa? Itu sezaman atau tidak? Saya tahu arahnya Said Qori. Nanti kembali lagi kepada harus sezaman.
Kan muter-muter di situ pada akhirnya. Ini intinya adalah sedang ingin saya tunjukkan kepada Said Qori bahwa Said Qori baca narasi itu motong 2 baris bertentangan dengan narasi di atasnya dan narasi di bawahnya. Pertentangannya di mana? Di situ ada jelas. Kitabnya harus sezaman. Kalau tidak bisa, berarti kan ada opsi. Maka ada sumber yang lain. Makanya saya bilang, beda kita bicara kutub dengan sumber. Karena kalau Sebentar dulu. Biarkan dulu Gus Zaini memaparkan. Silakan Gus. Sebentar. Jadi di situ dijelaskan, bahkan kalau Said Qori baca sampai bawah, tidak akan pernah ada nasab yang jami'ul butunnya itu akan terdaftar di dalam kitab nasab. Semuanya terdaftar itu tidak ada begitu. Kenapa Said Qori ini ngotot? Kenapa Said Qori ini masih lalu membawa lagi ke Ubaidillah? Ya karena Said Qori itu ingin bicara nasab orang. Saya tidak mau bicara nasab orang. Saya bicara pengetahuan dasar saja. Anda baca kitab saja itu dipotong di situ, itu keliru fatal memahaminya. Karena dia membuat satu garisan, maka kitab nasab yang mungkin kita pakai, yumkinu an-nastakia atau anu hakiko itu tajibu antakuna minal kutubi al-qadimah. Itu pun qadimah nggak mesti sezaman, artinya kitab lama. Bukan kitab yang sekarang, karena kita bisa bicara sejarah berarti masa lalu. Kemudian di situ ada kalau tidak bisa, tidak ada di situ at-ta'lil al-mantiki. Ta'lil mantiki itu apa? Rasionalisasi. Kita lihat bagaimana kenyataannya di Yaman. Apakah ini palsu semua? Kuburannya ada di situ, apakah itu palsu semua? Itu namanya taklil mantiki. Jadi, kalau mau mentelaah nasab, menggunakan kitab nasab, ngegas kitab sezaman, nggak ada kitab sezaman, batal, itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang dibacanya. Itu saja. Makanya saya bilang, kalau sejak awal baca kitab ini, selesai persoalan. Apalagi misalnya membawa narasinya Gus Jazuli, atau Rikil Awal, itu diperkosa itu dibacanya. Ada 3 poin di situ. Udah kelamaan, ente ngomongnya kelamaan, nggak jelas. Narasinya nggak ketemu. Gini. Pak, saya tanya. Ya, Gus Zaini baca kitab itu acak udut. Jadi nggak urut. Jadi ini Pak Gus Zaini, ya. Kalau baca kitab satu persatu dipretelin dulu mahfumnya. Ya, begini biasa. Gus Zaini ini nggak biasa baca kitab, kuliah. Cuman bisa beretorika gini Gus Zaini. Oke. Begini. Sekarang saya yang baca, kamu yang dengar ya. Saya yang baca, kamu yang dengar ya. Silakan. Ya. Lanjut. Oke ya. Fa'innal masadir itu adalah menjawab kekeliruan daripada yang terdapat di dalam syabkah tadi yang ada di internet. Jadi fa ini dimaksudkan fa'lam annal masadir. Paham ya? Itu jangan dulu, aku lanjut biar kamu pinter. Biar kamu pinter. Kalau kamu cuma bantah doang, itu namanya kamu lagi mending ketemu depan mata aja. Gitu loh. Saya kasih waktu menit, silakan. Nanti ditanggapi oleh Gus Zaini, silakan. Ya, pertama harus diketahui ya bahwa dalam memverifikasi suatu nasab, ya, pertama wajib sumber keterangan nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang terdahulu, artinya kitab-kitab yang tua. Ya, kitab-kitab yang tua. Bagaimana kitab yang tua dimaksudkan? Gitu ya. Allati kutibat fima qablal asr hadis. Artinya kitab yang dituliskan pada masa sebelum masa sekarang. Artinya misalkan kita nggak mau ngebahas Ali Asakron nasabnya, berarti kita harus membicarakan ya kitab dasar nasab yang lebih tua daripada Ali Asakron. Gitu loh. Terus ketika sudah kita ketemu, kita periksa lagi apakah kakeknya Ali Asakron ini termaktub di dalam kitab-kitab tua lagi. Gitu. Itu namanya ittisal muttasilul sanad. Gitu loh. Oke. Jangan bantah dulu, jangan ya. Di sini diterangkan lagi Ustaz ini, haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Artinya sekira-kira ada orang di masa itu, ya, atau masa yang dekat dengan masa itu yang mengetahui dasar-dasar usul mereka, dasar-dasar nasab mereka. Itu yang kita pakai. Nah, terus Gus Zaini bernarasi bahwa ada lagi kalau itu nggak didapat, boleh kita mencari dari dasar lain seperti syair Arab. Itu kan narasi, baca dulu kitabnya biar urut. Gitu loh. Pertanyaan saya, kenapa kok baca biar urut lah, baca. Oke, santai makanya. Ya, baca. Walladzi, oke, tenang aja. Walladzi
bana alaihi al-mu'arrikhuna al-haditha an ansabir rijali wal qabail haitsul ihtimamu bin nasabi kana min ahammil ulumi allati yahtamu biha al-arabu fi tilkal marhala. Artinya yang menjadi dasar pembahasan para sejarawan ahli tarikh tentang silsilah nasab manusia dan suku-suku atau kabilah-kabilah yang disebabkan oleh minatnya orang Arab terhadap silsilah nasabnya itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan terpenting yang sangat diminati oleh mereka. Itu pertama. Nah, itu kita udah paham. Nah, di sini wa indama yata'azzaru alaina al-husulu ala masdarin fi kutubin nasabi an hadhihi al-qabilah aw tilka fa innal masdar al-akhir fa innal masdar al-ukhra al-maqbul akhir apa ukhra? Akhir. Fa innal masdar al-akhira al-maqbulu huwa asy-syi'rul arabiyyul qadim wal isyaratun tarikhiyah ila rijalil qabilah. Artinya apa? Ketika kami tidak dapat memperoleh sumber-sumber dari kitab-kitab silsilah, artinya dari kitab-kitab qadimah, gitu loh. Ya. Tentang suku itu atau suku ini atau kabilah itu atau kabilah ini, ya, maka sumber lain yang dapat diterima adalah puisinya bangsa Arab kuno dan referensi sejarah lain tentang lelaki suku tersebut, ya. Artinya saya ingin tanya juga, ya, apa yang ingin saya tanyakan? Mana syair daripada orang Arab yang terdahulu, ya, yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Itu aja kok repot. Ayo jawab. Sudah. Silakan. Ya. Begini. Tapi saya sempat dengar Said Qori potong Fa'inna itu mengkoreksi yang di internet. Benar nggak begitu? Benar. Itu konyol Said Qori. Itu masih termasuk dari yang di internet. Itu masih kelanjutannya. Mana? Coba buktikan. Coba Irob. Kalimatnya Irob. Buktikan lagi. Itu coba dibaca. Itu dari mulai waroda itu, fisabkah, itu termasuk dari kerangka itu, fa'indal masodiro itu semuanya satu paket Said Qori. Berarti di bawah di bawah itu, di bawah. Fa itu fa apa? Fa itu fa apa? Udah lah Said Qori, udah. Udah nggak kutip. Bukan berdebat dengan Upik, bukan dengan saya ya, Ingat, silakan. Satu poin. Yang kedua, tidak perlu bicara Ubaidillah. Anda sendiri sudah menganulir teorinya. Kenapa? Karena Anda ngegas harus ada kitab sezaman. Padahal dalam teori itu, kalau kitab nasab yang lama tidak ada, berarti kita sudah tahu dong bahwa ada celah lain selain bicara kitab nasab yang lama. Selesai pembicaraan. Nah, kalau mau mentelaah, itulah saya bilang kalau kitab ini selesai. Saya bacakan di bawahnya, ya. Saya bacakan ya. Tidak perlu saya tampilkan nanti semakin kelihatan ya. Cukup saya bacakan di sini ya. Wa qala fi asna'il bahsi. Dan dalam kitab itu juga ada pembahasannya. Silakan Gus Saidi dulu. Itu. Minat. Wa qala fi asna'il bahsi. Dan tulisan di internet itu juga mengatakan di dalam tengah-tengah bahasanya la yumkinu antajida atau antajida. Tidak mungkin kamu bisa menemukan qabilatan jami'a butuniha madhkuratun. Yang semua butun-butunnya itu disebut fit tarikh al-qadim, di dalam sejarah lama. Artinya jangan lalu berpikir kalau Anda tidak menemukan. Yang mana yang kamu baca ini? Yang mana? Baca halaman potongan di halaman 77, halaman 77, baris paling bawah. Udahlah Said Qori. Lo jangan begitu, santai aja, tenang, enggak usah kuki. Sudah selesai. Ini di halaman 77 yang mana nih? Yang mana? Halaman 77 paling bawah. Wa qala fi asna'il bahsi. Itu masih satu paket Said Qori. Sebentar. Itulah Anda baca kitab 2 baris, nggak dibaca semua. Ini bukan, coba yang mana? Ayo baca, coba yang mana? Waqala mana? Waqala fi asna'il bahsi. Oke, lanjut. Ayo lanjut. Waqala fi asna'il bahsi. Wala yumkinu antajida qabilatan jami'ah butuniha atau jami'u butuniha, ya bebas lah ya. Saya tidak mau koreksi orang baca. Bebas dong. Al-hali ya. Said Qori nggak usah bicara cara baca kitab lah. Dari tadi saya diem aja. Said Qori baca kitab begitu terus ya. Madhkuratun fitari al-qadim au kutubi al-ansab al-qadimah mutlakon. Jadi nggak akan bisa kamu temukan ada satu kabilah yang secara mutlak semua namanya terdaftar di dalam kitab-kitab sejarah atau di dalam kitab-kitab nasab. Ini menganulir teorinya Said Qori sendiri. Oke, saya bantah sekarang. Saya bantah. Oke, saya bantah. Ya. Aduh lucu Pak. Gus Denny baca kitabnya. Gus Denny, ya, dipahami dulu Gus. Dipahami yang paten Gus. Ya, yang kita bahas ini, yang kita bahas ini
bukan jami'a butuniha, bukan. Cuman satu orang yang dibahas. Bukan semuanya, satu orang. Satu orang toh, bukan semua. Satu orang toh, itu Ubaidillah doang. Loh, dari mana kamu bisa menarasikan ini? Ini ngeles ini. Justru begini teori Syed Qori. Tidak ada satu nasab pun yang semuanya mesti tertulis. Berarti ada nasab yang ada satu atau dua nggak tertulis. Bukan semuanya kitab nasab. Baca dong. Jami'a butuniha. Tidak bisa kita mengklarifikasi seluruh butun nasab. Saya pelan-pelan ya. Biar ini mencederkan. Saya pelan-pelan. Kasih waktu dulu. Ya, Gus, silakan Gus. Ada narasi. Tidak mungkin ada kabilah yang mesti semuanya akan terdaftar. Apa mukobalahnya? Atau apa kebalikannya? Berarti setiap kabilah itu mesti ada namanya yang tidak terdaftar. Maka tidak menjadi masalah. Nggak ada kayak gitu. Dari mana ngomong kayak gitu? Siapa? Coba Pak Moderator. Ada narasi begini. Tidak ada satupun kabilah yang mana semua butuhnya itu mesti terdaftar. Artinya apa? Semua kabilah itu mesti ada yang tidak terdaftar. Ini pemahaman logika dasar, Syed Qori. Gimana kok masih malam bicara 1, 2? Simple itu, simple. Artinya apa? Ya. Udah, Gus? Udah kita kira ya. Silakan, Syed Qori, silakan. Bicaranya satu-satu, silakan. Ini waqala fi athna'il bahthi. Dan musannif berkata, ini waqala siapa nih? Ya. Waqala fi athna'il bahthi. Ya. Sebagian ahli nasab berkata di dalam di pertengahan pembahasan, wala yumkinu an tajida qabilata jami'i butuniha. Tiadalah memungkinkan kamu mendapatkan ya qabilata jami'i butuniha pada satu qabilah atau jami'a butuniha pada semua butun-butunnya qabilah. Nih, kalau saya kasih contoh qabilah nih, Ba'alawi. Ya. Kita tidak mungkin mendapatkan daripada semua butun-butun dari qabilah itu ya terverifikasi di dalam kitab-kitab. Contoh gitu loh. Kalau dari mulai Ali As-Sakron ya, kita periksa dari mulai Ali As-Sakron bin Anu. Jadi semua dari jalur dia ini butunnya sampai ke atasnya itu tidak mungkin kita dapatkan kesesuaian daripada kitab-kitab terdahulu. Tidak dapat kita cari daripada kitab-kitab tarikh. Gitu loh maksudnya. Tetapi yang kita bahas ini, dari butun itu, hanya satu orang toh yang kita bahas. Ubaidillah. Jangan gara-gara kamu nggak mampu memverifikasi kebenaran adanya Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, lalu kamu bernarasi untuk menolak kitab-kitab terdahulu. Siap. Saya tidak akan membantah. Saya tidak akan membantah pemahaman Syed Qori. Silahkan, Anda pahami begitu, silahkan. Tapi bagi saya itu konyol ya. Saya tidak akan menghabiskan tenaga untuk memaksa. Tidak membantah, tapi bilang konyol. Itu namanya training. Itu teori sederhana. Saya akan dampingi kata teori. Ini saya nggak kuat lama-lama, Pak. Nggak kuat lama-lama kalau banyak model begini ya. Iya, baik. Ya, baik. Silakan, Gus Yani. Saya bacakan satu. Ini silakan kalau Syed Qori mau membantah ya. Saya bacakan ya. Ini sebagai statement lah ya bahasanya ya. Ya nggak apa-apa lah. Saya kalah lah ya. Ngapain juga menang ya. Kalau begini debatnya ya. Saya baca. Hujiyatu kutubi an-nasab ya. Kehujahan kitab nasab. Ini fokus ya. Fokus kitab nasab sezaman kan ini yang selalu dibahas oleh Gus Jazuli atau siapa. Ini ada dalam kitab Al-Muqaddimah ya. Ilmul ansabi ilmun sya'nuhu sya'nu kullil ulumi ya. An-nakliyah. Jadi nasab itu sama dengan ilmu-ilmu nakliyah ya. Nggak usah saya terjemahkan ya. Fayun tabiku ala ma kutiba fima yuntabiku ala ma kutiba fi hadhil ulum. Wa ghalibu ma kutiba min kutubil ansabi li anil ikhtisas mufidun rawima anna ba'dahum arafa bit tashaddud. Jadi ada sebagian orang itu yang ekstrim tashaddud ya. Menyikapi kitab nasab itu dia tasyaddud, ekstrim. Wal ingkari dan juga dia mengingkari alaman lam yarid ya. Nasabuhum fi hadhil kutub. Kalau ada kitab yang tidak tertulis langsung diingkari. Ini kelompok ekstremis tasyaddud ya. Kemudian illa anna katsiran minhum kana ya tarifu ya. Hanya saja ya sebagian besar katsiran minhum itu ya tarifu mengakui annama katabahu huwa naklun, bahwa apa yang mereka tulis atau apa yang dia tulis itu adalah memindah naklun ya,
mafis suduri atau naklu mafis sudur, dia menulis apa yang dia tahu ya, ba'da nakshiha wa ta'biriha fis sutur. Kemudian dia itu mengukir, naksyun ya, mengukir, kemudian mengibaratkan itu di dalam lembaran-lembaran. Wa hadan naklu, dan nukilan seperti ini ya, yaktafinuhu as-sahwu wan nisyan. Bisa jadi mesti ini bukan Al-Qur'an, bukan hadis, maka mesti di situ ada kesalahan, ada kekurangan ya. Kemudian watasyifin nasih, bisa juga ada kekeliruan di dalam nasahnya. Ya, Al-Ubaidillah itu menulis tahun 400 berapa? Yang kita akses sekarang itu salinan ke berapa? Tahun berapa? Bukan teks langsungnya Al-Ubaidillah ya. Wala yungkaru, memang ya, wala yungkaru, dan tidak boleh diingkari. Fatlu ma naqalahu haula'il qudama, tapi tidak boleh lalu diingkari mereka itu ya. Keutamaan mereka ya, karena al-fadlu lil muqtadi ya, lil muqtadi ya. Keutamaan itu bagi yang melampau. Illa mukabir ya, kecuali orang-orang yang sombong ya. Jadi kalau kita mengingkari itu dianggapnya sombong. Perhatikan ini teori terakhir teori walaisa li ahadin, dan tidak boleh seorang pun ya ayat daiyah untuk mengklaim ya apa itu jami'iyatah kutubil ansab, bahwa kitab-kitab nasab itu sifatnya jami ya, wa mani'iyataha, dan juga mani. Ini kalau kita paham apa itu jami, apa itu mani. Jami itu berarti mesti menulis semua, mani mesti yang tidak masuk itu tidak akan tertulis, itu tidak mungkin. Ada kitab nasab yang seperti itu. Ini ucapan ulama nasab Korea. Perkara Syed Qori tidak setuju, silahkan ya. Kemudian rohmah, ini rohmah ya. Kemudian dia mengabaikan ya al-juhuda al-mabdulah, etos kerja atau semangat yang disumbangkan ya min kibali al-muhaqqiqin, dari para ulama-ulama yang meneliti, mentahqiq ya, wal muhadzibin, dan ulama-ulama yang mentadwin ya, mentertibkan kitab itu, wal bahithina ya. Kemudian baru masuk kepada yang dibaca oleh siapa namanya itu? Gus Jazuli. Walakin as-su'al al-matruh, tetapi soal yang dipertanyakan apakah harus ada dalam kitab sezaman atau tidak, di situ ada dua kelompok. Al-fariqul awal, kalau tidak ada kitabnya itu langsung dianggap itu iddia. Tapi al-fariqus tsani, yang kedua adalah ya al-aslu al-ilmi, yaitu i'tamada alal asli al-ilmi. Ini kelompok yang berdiri di asas ilmu. Apa itu asas ilmunya? Adamul wijdan la yakni al-adam. Kalau tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Itu sudah cukup segitu ya. Kalau Syed Qori tidak terima dengan itu tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Oke, saya akan menyampaikan itu ya. Ini Gus Zaini ini sekaligus closing statement apa bukan? Siap. Ya. Berarti saya Sebentar. Saya mau tanyakan sama Gus Zaini sebentar. Apa itu Gus Zaini? Oke, Gus Zaini. Adamul wijdan la ya'nil ada. Artinya tiada wujudnya itu tiada berarti tidak ada, kan gitu ya? Bukan wijdan itu bukan wujud, Syed Qori. Wujud wijdan lain. Wijdan itu penemuan. Aduh. Tiada tidak ditemukan atau tidak ada tidak ditemukannya. Tidak ditemukannya atau ketiadaan keberadaannya gitu kan? Iya kan? Ayo coba. Ya. Bukan adamul wujud, Syed Qori. Adamul wijdani. Ketidakadaan yang tidak ada yang menemukan itu layakni al-adam, bukan berarti tidak ada. Bahkan ada penemuan. Kalau saya bawakan lagi satu teori ya, adamul isbat. Apa yang kamu bawa itu? Narasi. Nih, dengerin. Belum sampai pada pertanyaan. Tidak ditemukan atau tidak ada penemuan bukan berarti tidak ada, kan gitu kan? Iya kan? Ya. Oke. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Yang ditemukan itu sudah pasti ada apa enggak? Ada. Terus apalah guna kita memikirkan sesuatu yang tidak ditemukan? Saya tidak mau bertanya apalah guna atau apa. Saya bacakan kitab, Syed Qori. Kalau Syed Qori mau baca itu, saya mau. Adam itu sama dengan al-madhulu kal adam wal adamu la yutabar, enggak perlu dipakai. Silakan. Saya selalu bilang, Syed Qori, saya bacakan kitab, bukan bicara pendapat pribadi. Kalau kata Syed Qori, ini nggak masuk akal. Baca kitab itu harus dipakai akal dalam menarasinya, memahaminya. Silahkan. Saya sudah baca dengan jelas bahwasanya ulama-ulama nasab itu tidak bisa dijawab. Tidak ada jawaban terkait Ubaidillah anak siapa bingung. Makanya saya pertegas ini, Pak Muda. Selalu urut-urut. Nggak ada penyebutan Ubaidillah. Abdullah juga nggak disebutkan. Siap, sepakat. Saya sudah masuk kepada satu kaidah. Saya bawakan mungkin ini yang benar-benar closing, di mana saya tidak akan bicara lagi. Ada satu kaidah, ini lastu unadiru ahadan hatta yaqula qad akhtatu.
Saya kalau berdebat dengan orang, saya tidak menunggu lawannya mengatakan saya salah atau menunggu dia yaskut diam, enggak. Walakinni unadiruhu hatta yajunna. Saya akan berdebat dengan orang dan saya akan berhenti kalau dia sudah mulai gila. Apa itu gila? Qila lahu kaifa yajunnu. Qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Ketika dia sudah mulai berhalusinasi, berpendapat sendiri, oh itu enggak begitu, oh ini teorinya salah. Mohon maaf, selesai. Sepanjang kita berdebat, Said Qori membawakan ibarah dalam kitab yang tidak difahami. Mungkin kita lanjutkan kapan-kapan. Dan saya tidak mau dengan Said Qori lagi. Saya mau dengan Kiai Madudin. Tapi di channel saya kalau mau ya. Karena ini kan saya bicara tentang Kiai Madudin, bukan tentang Said Qori ya. Kalau dengan Said Qori ini kan sebetulnya tidak perlu sebesar ini, tapi ya nggak apa-apa, bagus lah. Ya, oke. Jadi kalau misalnya tidak sepakat dengan memahami kitab ya silahkan ya. Itulah kita tidak akan. Pemirsa, pada Suara TV, Gus Jaini memberikan sebuah closing statement. Saya kasih waktu. Tidak ada lagi pertanyaan dari Said Tengku ke Gus Jaini, tetapi Said Qori memberikan closing statement atau sebuah pernyataan terhadap debat kali ini. Silakan, Said Qori. Baik, saya sampaikan bahwa ketakutan orang-orang yang membela kalangan Bani Ba'alawi, ya, dalam menarasikan kebenaran nasabnya, mereka semua lari daripada kaidah kitab-kitab terdahulu. Jadi dengan narasi apapun yang mereka pakai, itu tujuannya adalah karena memang nasab mereka itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan keberadaannya. Saya dalam hal ini ya tetap berpegang kepada ulama-ulama terdahulu, baik dari Nasul Quran yang semua ulama-ulama itu berpatokan kepada kitab-kitab qadimah atau kitab-kitab qadimah, baik dalam kaidah fikih dan lain sebagainya. Maka saya mengambil natijah atau mengambil satu makalah dari Imam An-Nawawi. In ja'a bi isnadin sahihin qabilna wa illa taraknahu. Apabila seseorang datang kepadaku dengan membawa satu sanad yang sahih, ya, makna sanad yang sahih yang rijalnya muttasil ila sahibil hikayah, kami terima. Wa illa, jika tidak, fataraknahu, kami tolak. Artinya kami buang ke laut. Artinya nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang harus dibuang ke laut. Kenapa? Karena tidak memiliki sumber. Sumber yang didapatkan hanya dari Ali As-Sakron saja, tidak dari yang lainnya. Maka ketika saya minta kepada Gus Jaini, dari tadi sampai saat ini, dia selalu bernarasi dengan narasi yang tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban satupun, sehingga dia menarasi bebas, lepas retorika, dan tidak mampu menjawab bagaimana cara kita memverifikasi keberadaan Ubaidillah dengan katanya dengan baina syar'iyah. Baina syar'iyah pun tidak bisa dibuktikan. Bagaimana cara kita memverifikasi kebenaran orang yang menetapkan nasab Ba'alawi sebagai Sadatul Asyraf, padahal tidak ada satupun ulama yang menyatakan sahih nasab Ba'alawi ini dari kitab-kitab mutabar. Justru yang menyatakan palsu banyak, tapi yang menyatakan sahih itu nggak ada. Menuliskan nama mereka di dalam kitab-kitab nasab bukan berarti mengisbat mensahihkan nasab. Karena siapapun ulama menuliskan hadis yang palsu saja di dalam kitab hadisnya, itu bukan berarti mensahihkan hadis itu, tetapi memverifikasi untuk orang di kemudian hari mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Wallahu a'lam bishawab.